Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Butia. Apa kabar semuanya? Semoga semua diberi kesehatan agar bisa belajar dengan baik dan semangat ya. Baik, pada pembahasan kali ini Ibu akan membahas materi pada bab 1 atau tema 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. KD 3.1, memahami kombinasi gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. Tujuan pembelajaran: siswa diharapkan akan mampu memahami kombinasi gerak dasar lokomotor dengan baik dan benar. Yang akan kita bahas yaitu gerakan lokomotor. Gerakan lokomotor adalah gerakan berpindah tempat dari satu titik ke titik yang lainnya, di mana bagian tubuh tertentu bergerak atau berpindah tempat, seperti jalan, lari, dan lompat. Jadi untuk jalan, lari, dan lompat ini bisa dikatakan adalah contoh gerakan lokomotor. Tujuan dilakukannya gerakan dasar jalan, berlari, dan lompat adalah untuk meningkatkan kebugaran tubuh kita dan kemampuan gerak dasar yang banyak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di dunia ada banyak makhluk hidup di sekitar kita, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan ini merupakan makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Dan sebagian besar makhluk hidup ini memiliki ciri-ciri, yaitu bergerak, bernapas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Manusia dapat melakukan bermacam-macam gerak, di antaranya bagian A, permainan berjalan dan berlari. Berjalan dan berlari adalah aktivitas sehari-hari yang hampir semua manusia melakukannya. Berjalan dan berlari ini juga merupakan bagian dari aktivitas dalam berolahraga, seperti berjalan dan berlari mengelilingi lapangan. Berjalan dan berlari ini merupakan gerak dasar dalam olahraga. Contohnya, jalan di tempat, berjalan lurus sambil menggigit sendok, berjalan sambil mengangkat kedua lengan, lari sambil mengayun lengan, dan kombinasi jalan dan lari dengan lintasan lurus. Bagian B, bermain kuda-kudaan. Pada permainan ini, bermain kuda-kudaan ini merupakan salah satu kegiatan olahraga dan bisa juga disebut gendong-gendongan. Jadi nama lainnya itu juga bisa disebut gendong-gendongan ya anak-anak. Anak yang menjadi kuda akan menggendong temannya dari garis start, dan saat diberi aba-aba, berjalan atau berlarilah sampai garis finish. Pasangan yang lebih dahulu mencapai garis finish, maka itulah pemenangnya. Bagian C, berlomba adu kecepatan, merangkak, dan berlari dengan teman. Untuk gerakan ini, langkah-langkahnya yaitu buatlah garis lintasan dan beri tulisan garis start dan finish terlebih dahulu. Berbarislah di depan garis start, pandangan mata ke depan, bersiaplah berjalan merangkak mulai garis start. Setelah diberi aba-aba oleh guru, merangkaklah dari garis start sampai garis finish. Setelah sampai garis finish, kembalilah ke garis start dengan cara berlari.
Selanjutnya, siswa yang paling cepat sampai garis start adalah pemenangnya. Sampai garis finish adalah pemenangnya ya. Selanjutnya, permainan tarik tambang. Tarik tambang adalah olahraga rakyat yang paling banyak dimainkan oleh masyarakat Indonesia dengan tujuan untuk berolahraga juga dapat memupuk semangat kerjasama dan bersosialisasi serta dapat meningkatkan kualitas kebugaran jasmani, semangat kerjasama dan menurunkan ketegangan. Olahraga ini dimainkan putra dan putri dengan jumlah anggota tiap regu yang sama sehingga pemain ini sangat dominan menggunakan kekuatan dan daya tahan regu. Alat yang biasa digunakan adalah sebuah tali tambang serat dengan panjang 30 meter sampai 50 meter yang di pertengahan tali diberi tanda atau cat warna. Dari pertengahan tali diberi tanda dengan dua macam warna, yaitu dengan dua macam warna yang jaraknya 2,5 meter dari pertengahan tali. Untuk bagian E, permainan kijang dan rusa. Untuk permainan ini, anak-anak berdiri dalam dua baris. Mereka berdiri saling berhadap-hadapan. Buatlah garis di depan kedua barisan tersebut. Ambil jarak agar tidak berdekatan. Apabila guru memanggil kijang, maka deretan kijang melompat ke depan, sedangkan deretan rusa berjalan ke belakang. Apabila guru memanggil rusa, maka deretan rusa melompat ke depan, sedangkan deretan kijang berjalan ke belakang. Kelompok yang selalu benar mengikuti instruksi adalah pemenangnya. Jadi, untuk permainan ini fokus pada instruksi yang disampaikan dari guru ya, anak-anak. Selanjutnya, lompat tali. Pada permainan lompat tali, berilah tanda permulaan untuk berlari dan melompat. Pilihlah dua orang yang bertugas memegang karet dan cobalah berlari dan melompati karet yang tingginya bisa ditambah sampai batas yang dapat kalian lompati. Setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang dapat melompat setinggi pinggang dan ada juga yang belum bisa melompat. Bagian G, bermain rangku alu. Permainan ini berasal dari Nusa Tenggara Timur. Dalam masyarakat Manggarai, rangku alu dilakukan untuk merayakan hasil panen perkebunan dan pertanian. Permainan ini memerlukan konsentrasi dan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemenangnya. Dan yang terakhir yaitu lompat jauh. Lompat jauh adalah jenis olahraga atletik yang membutuhkan kecepatan, ketangkasan, dan kekuatan seseorang untuk melompat sejauh mungkin dari titik lepas landas atau garis lompat, kemudian melayang di udara dan mendarat sejauh-jauhnya dalam bak pasir. Pada saat bertumpu menggunakan satu kaki yang paling kuat. Olahraga lompat jauh ini mempunyai beberapa teknik dasar, yaitu awalan, tumpuan, melayang, dan mendarat dengan beberapa gaya, gaya jongkok, gaya berjalan di udara, dan gaya menggantung. Baik anak-anak, untuk materi hari ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Jangan lupa like and subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.